Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bergabung dengan keluarga besar SMP Negeri 1 Tegalwaru. Pada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS SMP Negeri 1 Tegalwaru kali ini, kita akan membahas tentang materi tata krama dan tata tertib siswa. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Erlin Puji Lestari. Langsung saja masuk pada materi tata krama. Tata berarti adat, aturan, norma, atau peraturan. Krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, atau perbuatan. Dengan kata lain, tata krama dapat diartikan sebagai adab sopan santun atau kebiasaan sopan santun. Tata krama dan tata tertib di sekolah ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan masyarakat sekitar, yang meliputi nilai ketakwaan, sopan santun, pergaulan, kedisiplinan dan ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian, keamanan, dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan belajar yang efektif. Setiap siswa wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan tata tertib secara konsekuen dan penuh kesadaran. Tata krama di sekolah. Yang pertama, tata krama pada kepala sekolah, guru, dan karyawan. Yang kedua, tata krama dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, tata krama ketika menghubungi guru melalui HP. Contoh tata krama pada kepala sekolah, guru, dan karyawan. Yang pertama, mengucapkan salam dan senyum jika bertemu dengan kepala sekolah, guru, dan karyawan sekolah. 2. Tidak mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan atau menghina kepala sekolah, guru, dan karyawan. Yang ketiga, tidak menyepelekan atau meremehkan kepala sekolah, guru, dan karyawan. Berikutnya, contoh tata krama dalam lingkungan sekolah. Yang pertama, senantiasa berpenampilan bersih, rapi, dan sopan. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, tidak mencoret-coret dinding, meja, dan tidak merusak barang milik sekolah. Yang keempat, berkomunikasi dengan suara yang wajar, tidak berteriak-teriak atau gaduh. Yang kelima, tidak bermain atau bercanda yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Contohnya, menarik kursi teman yang akan duduk. Kemudian, contoh tata krama ketika menghubungi guru melalui HP. Pada masa pembelajaran daring seperti ini, tentunya siswa akan sering berkomunikasi dengan guru melalui HP, baik bertanya tentang materi maupun bertanya tentang tugas sekolah. Tata krama ketika menghubungi guru melalui HP, yang pertama, awali dengan salam. Yang kedua, menyampaikan identitas kita pada setiap awal komunikasi. Seorang guru tentunya memiliki banyak sekali siswa, dan tidak mungkin guru tersebut akan menyimpan semua nomor siswa-siswanya. Untuk itu, alangkah baiknya sebelum memulai komunikasi dengan guru, sebaiknya kita menyebutkan nama kita, nomor absen, dan juga kelas. Yang ketiga, gunakan bahasa umum yang mudah dimengerti dan hindari menyingkat kata. Yang keempat, tulislah pesan dengan singkat dan jelas. Yang kelima, akhiri pesan dengan mengucapkan terima kasih ataupun salam penutup. Memasuki materi berikutnya yaitu tentang tata tertib.
Apa itu tata tertib? Tata tertib adalah peraturan-peraturan yang telah disepakati oleh suatu lembaga yang harus ditaati. Apabila dilanggar akan diberikan sanksi. Tata tertib memiliki sifat memaksa sehingga wajib bagi warga sekolah untuk menjalankan tata tertib yang telah disepakati bersama. Tujuan tata tertib yang pertama, agar tercipta keamanan dan ketenteraman dalam lingkungan. Yang kedua, agar individu mengetahui hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Yang ketiga, agar individu mengetahui tanggung jawab, hak, dan kewajibannya. Yang keempat, sebagai suatu aturan di sekolah memiliki tujuan yang penting. Secara umum, tata tertib diciptakan memiliki tujuan agar semua warga sekolah mengetahui apa yang menjadi tugasnya. Tata tertib yang harus dipatuhi oleh siswa. Yang pertama, tata tertib masuk sekolah. Kehadiran merupakan suatu hal yang penting dalam tata tertib di sekolah. Siswa harus datang tepat waktu. Ketika pembelajaran tanpa tatap muka seperti ini, siswa harus tetap hadir mengikuti kegiatan belajar secara daring sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang kedua, tata tertib selama kegiatan belajar mengajar. Mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dan mengumpulkannya dengan tepat waktu, bertanya jika ada kendala dan meminta izin ketika tidak bisa mengikuti kegiatan belajar. Yang ketiga, tata tertib di lingkungan sekolah. Menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih, tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencoret-coret tembok, serta tidak merusak fasilitas sekolah lainnya. Yang keempat, tata tertib dalam berpakaian. Sebagai siswa harus memakai pakaian sesuai dengan aturan sekolah. Nah, di era pandemi seperti ini, jika ada siswa yang memiliki kepentingan untuk datang ke sekolah, diwajibkan untuk menggunakan masker, dilarang berkerumun, dan juga harus selalu menjaga jarak. Dan jangan lupa mencuci tangan. Nah, selanjutnya, dalam kegiatan sehari-hari di sekolah, setiap siswa dilarang melakukan hal-hal berikut: merokok, minum minuman keras, serta menggunakan obat-obatan terlarang. Selanjutnya, berkelahi baik perseorangan maupun kelompok di dalam maupun di luar sekolah. Yang ketiga, membuang sampah tidak pada tempatnya. Yang keempat, bekerja sama atau mencontek pada saat ulangan atau ujian. Yang kelima, berbicara kotor, mengumpat, bergunjing, menghina, atau menyapa antar sesama siswa atau warga sekolah dengan kata sapaan atau panggilan yang tidak pantas. Nah, demikianlah materi tentang tata krama dan tata tertib di SMP Negeri 1 Tegalwaru. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.